Pragmata, sebuah game Capcom yang lagi dalam kolam panas karena netizen menuduh game ini problematic. Fans accuse Capcom Twitch badge for Pragmata of referring a beep meme. Several fans believe that the official Cry Nana Twitch badge for Pragmata series similar with a loli meme. What? Jadi apa itu game Pragmata dan kenapa tiba-tiba netizen itu rame ngomongin Pragmata dengan nuansa yang sangat kurang baik? Announced by the Pragmata X account late last night, the Twitch chat badge has been dubbed the Cry Nana badge by Twitch and Capcom, with Cry Nana being referenced to Pragmata's Android protagonist Diana, who has the appearance of a young girl. Following the post on X, hundreds of users immediately began accusing Capcom of referring a meme known as WoW. Jadi gini, ada sebuah event gitulah di Twitch dan ini udah biasa banget dilakuin sama banyak game, dimana streamer-streamer tuh pada mainin game baru di hari pertama game itu rilis. Dan kalau lu nontonin, lu bisa hoki dapetin hadiah-hadiah seperti salah satunya emoji. Kali ini gamenya adalah Pragmata dan hadiahnya adalah emoji Cry Nana alias Diana, salah satu karakter di Pragmata yang berbentuk AI Android anak kecil. Fun fact, gue udah main Pragmata, lucu banget, gue udah main Pragmata sebelum Resident Evil ya. Jadi tuh Pragmata adalah game dimana lu adalah astronot dan lu nemu android bocil cewek yang nanti akan jadi hacker ngelawan musuh-musuh lu. Ini unik banget battle sistemnya yang dimana lu tuh nggak cuma nembak-nembakin kayak di game-game action shooter, melainkan lu juga mesti kayak apa ya istilahnya, bagi otak lu gitu loh, di kiri nembakin, di kanan ngehack biar damage deal lu itu masuk dan musuh cepat kalah. Gue udah mainin baru 5 jam, but for me it's super fun. Gak nyangka gue bisa dapet game yang kalau misalnya gue ngalahin musuh tuh satisfying, padahal pas battle itu ribet, kompleks, dan bikin pala lu mau pecah. Tapi itu malah memuaskan banget ketika lu berhasil mengeksekusi itu dengan baik. Bahkan sesimpel lu bisa menang stage atau nggak kalah aja. Reviewnya nanti akan menyusul karena gue baru main bentar, but yang pengen gue highlight adalah kontroversinya, dimana baru-baru ini mereka ngeluarin emoji dan tiba-tiba orang-orang di Twitter itu ngamuk. What do you mean Pragmata has an official WoW Twitch chat emote? What do you mean? I thought we weren't engaging with the lolicon crowd of this actual child. What is this? Sejujur-jujurnya, gue awalnya nggak tahu what's going on. Gue nggak ngerti bagaimana orang melihat fenomena ini. Sampai akhirnya gue mesti mempelajari dan akhirnya gue paham apa yang mereka maksud dan keresahan mereka itu apa sih. Gue memahami tapi belum tentu setuju ya. Ini mesti digaris bawah ini setiap gue menyampaikan sesuatu melalui video. Jadi ini semua tuh pokoknya berawal dari si Diana, robot AI bocil kecil ini yang dicurigai sebagai simbol apa ya, PDF. Diciptakan dan dihadirkan untuk memuaskan para PDF. Dan hal ini menurut mereka itu diperkuat dengan dimunculkannya emoji ini, Cry Nana, yang katanya nge-reference ke suatu meme WoW, yang sebagai orang yang pernah menggeluti dunia meme tapi gue tinggalkan karena isinya orang-orang gak asik, gue gak tahu. Gak seluas itu dan gak sehafal gitu sama meme. Akhirnya gue mesti mampirlah ke sebuah website database meme ya, Know Your Meme, dan akhirnya gue baru tahu, oh ada meme namanya WoW gitu yang menggambarkan exclamation of excitement. The word is typically associated with loli character and loudly crying emoji. After the Japanese Twitter user used the phrase in response to a picture of anime child. Jadi orang-orang udah curiga tuh, terus tiba-tiba ada emoji Nana nangis. Terus orang-orang jadi kayak, wow, kok ini berhubungan? Gue gak mau belain developer karena gue gak tahu apa intensi mereka sebenarnya dan orang-orang di balik itu. Tapi gue pribadi adalah orang yang tidak merasakan fenomena itu pada saat bermain game ini. Game ini lebih kayak apa ya, simulasi untuk menjadi bapak, seriusan deh. Rather of being predator, you are being forced to become a father. Ngajarin bocil rusuh sesuatu yang dia juga nggak tahu, ngejagain dia dan ngelindungin dia. Dan gue rasa gue nggak sendirian ya di muka bumi ini untuk ngeliat itu sebagai hal yang kayak, oh ya, nggak masalah. Fans accuse Capcom's Twitch badge for Pragmata of referencing a meme. What is wrong with y'all? It's just an emote. I don't know what is going on with the internet where everything we see has to be something negative. Dan gue rasa juga banyak dari kalian yang menonton juga kayak gue biasa aja gitu. Tapi ini bukan juga, tadi kan seakan-akan gue ngebelain developer padahal enggak. Dan sekarang gue seakan-akan ngebelain yang duduk padahal enggak ya. Tapi gue mengerti nuansa ini. Lagi-lagi mengerti, belum tentu memaklumi, belum tentu setuju. Jadi kalau kalian nontonin review gue yang di Witch Hat Atelier, gue bilang bahwa ini adalah hal yang bagus, keren, dan lain-lain animenya. Namun gue pengen jujur sama kalian bahwa gue sempat males lanjutin karena di episode 2-nya gue merasa nggak nyaman. Karena ada orang dewasa yang tinggal sama banyak anak kecil di suatu rumah. Gue kasih tahu backgroundnya, gue jelasin bahwa gue emang akhir-akhir ini lagi mendalami sebuah kasus yang emang lagi rame di dunia ini tentang sebuah list dan sebuah island dan seorang yang huruf depannya tapi bukan gue untungnya. Ya mau nggak mau kayak otak
uga-bunga kita mengasosiasikan, tapi tetap otak modern gue hadir di situ untuk whoops, nggak kayak gitu cara mengait-ngaitkan sesuatu. Jadi ya gue jujur aja sama kalian, gue sempat ngerasa kayak gitu, tapi akhirnya gue inget, oh ya ini kan fiksi gitu, ini kan bukan sesuatu yang terjadi di dunia nyata dengan orang gitu loh. Ya tentu fiksi juga bisa menjadi sebuah hal yang negatif, tapi menurut gue kayaknya otak gue yang lagi liar aja. Dan gue akui loh di review itu, jadi makanya gue tetap nontonin dan akhirnya gue berusaha untuk bilang kayak oke lah itu gue abaikan. Jadi gue ngerti kenapa banyak orang mungkin ngelihat Pragmata yang udah di develop kalau nggak salah 6-7 tahun yang lalu sebelum The Island and the List and the E-Person itu rame diomongin di internet. Batasan gue jelas ya, fiksi dan intensinya apa gitu loh. Ini fiksi dan intensinya apa, itu mesti clear banget di gue, dan gue ngelihat dan gue sendiri yang mainin. I saw it simply sebagai kalau bercandaan gue dan penonton gue adalah propaganda Shinzo Abe ya, bahwa indah lo berkeluarga, indah lo jadi bapak, indah lo punya anak, ayo orang-orang Jepang beranak, ayo orang-orang Jepang perbaiki jumlah angka kelahiran di Jepang. Itu yang gue lihat seriusan deh, daripada the P things. But again, gue tidak mau memaksakan bagaimana gue melihat. Gue berusaha untuk memahami bagaimana banyak orang melihat ini, dan gue balikin ke kalian untuk menilai ini. Apakah netizen di Twitter berlebihan aja, di Reddit juga, dan ada di Steam nih, ini juga ada komplain orang nih. Why the hell did Capcom think it was a good idea to make us play as a realistic little girl in 2026? Seriously, what the actual were devs smoking? Pragmata has 97% positive reviews and everyone calling it wholesome and emotional because of the father-daughter android dynamic. Cool story, bro. But let's be real for a second. I'm a grown man trying to enjoy some sci-fi fiction and gue malas bacain. Lu baca sendiri aja. Tapi ini yang paling pentingnya nih. And don't give me it's just an android, stop being weird, cop out. If it walks like a duck, quack like a duck, and invites every degenerate on the internet to flood forums like with Nasty, apa tahu lah yang diomongin, then maybe don't design her like that in the first place. This isn't refreshing, it's unnecessary and creepy as hell for a lot of normal player who just want to play fantasy and shooting robots, not the weird emotional bait. The game could be 10 out of 10 without turning the protagonist into lolibait controversy fuel. Yang intinya dia merasa bahwa ini bait, ini sengaja, ini dipancing biar internet freak out dan para PDF jadi kayak wah I wanna play the game, yada-yada segala macem. Ya dia pengen bilang lu bikin aja jadi Android biasa aja gitu, nggak usah anak kecil dan lain-lain. Again ya bisa aja lu punya pilihan kayak gitu, atau lu memilih untuk nggak main gamenya. Dan gue suka banget salah satu komen yang untuk ngebalas, you're self-reporting. Iya, gue nggak ngerti kenapa dia merasa tidak nyaman untuk sesuatu yang ya again semua orang bisa menangkapnya dengan nuansa beda-beda. Toh gue di Witch Hat Atelier sempat kayak what's going on nih gitu loh. But again gue berusaha untuk memikirkannya kembali dengan lebih baik dan lebih bijak, dan gue sadar oh ya it's a fiction anyway gitu loh, dan arahnya kemana nih gitu loh, intensinya kelihatan banget untuk apa nih. Dan ya selama gue main ini Pragmata 5 jam, gue nggak ngeliat intensi itu, gue ngeliatnya bener-bener intensi bapak sih, ya nggak sih? Ya I don't know, mungkin gue berbeda, mungkin kalian berbeda, mungkin kalian punya perspektif yang berbeda, mungkin kalian lebih setuju sama mereka, atau kalian apakah benar-benar udah main gamenya dan merasakannya, atau cuma lihat-lihat doang dan cuma baca-baca dan cuma ikut-ikutin lempar bensin ke percakapan ini dan lain-lain. I don't know, please komen di bawah tentang Pragmata dan kontroversinya. Dan mungkin kalian jangan lupa juga untuk meliatin gue main ya, gue lagi sering-sering live streamin Pragmata, jadi biar kalian juga bisa liatin menurut kalian intensi dari developernya kemana. Dan so far menurut gue super aman sih, kayak ya udah. Tapi silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa lakuin like dan subscribe. Dan thank you semua udah nontonin. Sekian episode kali ini, dan ya thank you juga buat para member. Tuh ya udah dilambatin sama Remon, terima kasih tuh membershipnya. Dan kalau ini bukti kalian nontonnya sampai akhir, coba komen di bawah nama-nama Kamen Rider, biar orang bingung gitu yang nonton sampai akhir. Kenapa tiba-tiba komennya pada Kamen Rider ya? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.